bertemu kembali di forum kemitraan yang diselenggarakan oleh CCPHI. CCPHI adalah sebuah organisasi perantara yang mempromosikan dan memfasilitasi kemitraan. Seperti biasa, seperti yang lalu-lalu di forum kemitraan ini kita akan berbagi pengalaman, pengetahuan terkait dengan berbagai isu yang berkontribusi terhadap percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kali ini mungkin agak berbeda dengan forum kemitraan sebelumnya, di mana kali ini bukan hanya menampilkan para pihak yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman berbasis bukti sebagai sebuah praktik terbaik, tapi bahkan acara ini pun diselenggarakan secara berkolaborasi, yaitu kolaborasi antara CCPHI dengan Social Investment Indonesia atau SII. Bersama saya sudah bergabung Fajar Kurniawan. Silakan, Mas Fajar. Baik. Baik, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di forum kemitraan pada sore hari ini, dan saya Fajar Kurniawan dari Social Investment Indonesia. Nanti kami berdua akan memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Demikian. Silakan Mas Soni, dilanjut dulu. Terima kasih Fajar. Baik, kita langsung saja. Kita persilakan kepada Okta Fitrianos dan Mbak Sofi dari water.org untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Silakan, Mas Okta, Mbak Sofi. Mas Okta masih di mute. Oh ya, sebagai tambahan informasi barangkali Mas Soni ya, nanti Bapak Ibu peserta pertanyaan bisa disampaikan juga lewat chat box ya. Selain mungkin nanti raise hand, kalau ingin bertanya secara langsung silakan nanti raise hand, atau yang kedua juga bisa di kolom chat box. Nanti insya Allah kita akan juga bacakan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat begitu. Oke, Mas Okta sudah siap? Ya, baik. Oke, terima silakan. kasih Pak Soni, Mas Fajar. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Mas dong, jangan pakai Pak. Wah, nggak bisa, kalau sama Pak Guru nggak enak, Pak. Pak Soni ini guru saya. Bapak Ibu, teman-teman semua, saya senang sekali diberi kesempatan untuk berbagi cerita tentang pengalaman kolaborasi kami dengan salah satu mitra kami, water.org, tentang program yang kita bilang inovasi untuk pembiayaan akses air bersih dan sanitasi. Lengkapnya saya akan langsung aja Pak Soni ya, saya akan share PPT-nya untuk membantu diskusi kita. Saya minta tolong di enable untuk bisa sharing screen, Mbak Admin, Bu Admin. Sudah di enable semua kok, Mas. Oke, ya. Bapak Ibu terlihat jelas ya? Jelas, Mas. Sudah. Terima kasih, izinkan saya, Okta Fitrianos, saya Water Access Manager di Danone Indonesia, nanti bersama Mbak Sofi, Program Manager di Water.org Indonesia, untuk sharing program kemitraan kami di Water Credit ini. Sekilas saya akan cerita dulu tentang Danone Indonesia.
Danone di Indonesia ini hadir melalui beberapa brand atau produk yang sudah mungkin sangat dikenal, terutama Aqua, ini didirikan tahun 73, melalui ada juga Sari Husada dengan produknya SGM dan Nutrisia. Kemudian produk-produk Danone ini adalah produk kesehatan yang bertujuan untuk pendidikan kesehatan yang diproduksi melalui penelitian dan pengembangan yang cukup panjang. Kemudian Danone juga berkomitmen untuk menjadi perusahaan B Corp, yaitu perusahaan yang memiliki standar tinggi untuk kinerja lingkungan, sosial, akuntabilitas, dan juga keterbukaan. Aqua adalah perusahaan B Corp yang sudah tersertifikasi saat ini. Kemudian Danone di Indonesia, seluruh produknya adalah termasuk produk dengan kategori untuk kesehatan, diproduksi di 25 pabrik di seluruh Indonesia, dengan lebih dari 15.000 karyawan, dan kalau di-extend untuk supply chain dan distribusinya, ini jadi penghidupan untuk sekitar 2 juta orang. Danone berkomitmen untuk menjaga kelestarian bumi melalui beberapa ambisinya terkait dengan climate change, melawan climate change dengan pengurangan jejak karbon. Danone berkomitmen di tahun 2050 nanti sudah menjadi yang karbon netral, kemudian melalui konservasi sumber daya air, memaksimalkan penggunaan sumber daya, dan sharing sumber daya air yang kita miliki. Kemudian untuk circular economy, untuk mengurangi memberi nilai tambah untuk plastik sehingga bisa digunakan lebih lama dan lebih panjang. Kemudian di pertanian dengan mendorong regenerative agriculture yang bertujuan untuk membuat tanah lebih sehat dan bisa digunakan lebih lama. Ininya yang gue all in. Nah, untuk konteks Indonesia terkait dengan pilar yang water access, kita ketahui saat ini di tahun 2019 Indonesia cakupan air minimum sekitar 90%, cakupan sanitasinya 70%, dan akses air bersih dan sanitasi ini adalah faktor yang sangat penting bagi kesehatan dan juga berkontribusi untuk pencegahan stunting, di mana kalau kita hitung mungkin 1 dari 3 atau 4 anak Indonesia ini terindikasi stunting. Untuk melaksanakan atau menjalankan komitmen Danone tersebut dan juga mensupport program pemerintah dan ikut serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, Danone mengembangkan program WASH, Water Access, Sanitasi, dan Hygiene. Ini adalah satu kesatuan di mana akses air bersih, sanitasi, dan perubahan perilaku itu harus digerakkan bersama untuk memberikan impact yang lebih dalam, lebih luas. Program WASH kita, Danone Indonesia, dijalankan di lokasi sekitar operasional, sekitar pabrik, dan juga di daerah-daerah lain yang membutuhkan. Sudah ada lebih dari 360.000 penerima manfaat, sekian puluh ribu sambungan rumah, dan bekerja di lebih dari 70 desa di Indonesia. Strategi yang digunakan adalah dengan STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, sebagai strategi nasional yang kita ikuti dan juga kita support. Kemudian partisipatif untuk memastikan keberlanjutan dan keterlibatan para stakeholder. Pelibatan konsumen misalnya dengan inisiatif 1 untuk 10, kampanye di sosial media, kunjungan ke lokasi program, kemudian tentu saja kemitraan multi pihak kita bekerjasama dengan pemerintah, pusat, dan daerah, bermitra dengan banyak sekali LSM nasional internasional, pihak swasta lain, dan juga media massa. Aktivitas program WASH di Danone meliputi pembangunan akses sarana air bersih, infrastruktur, peningkatan kapasitas kelompok pengelola sarana air bersih tersebut, promosi dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, WASH di sekolah, dan juga integrasi WASH dan nutrisi untuk spesifik pencegahan stunting, berkontribusi juga untuk WASH pada tangkap bencana, WASH di lokasi kerja, dan juga WASH financing atau pembiayaan air minum yang hari ini akan kita bahas lebih lanjut. Untuk WASH
financing ini kita bekerjasama dengan Water.org. Ini tujuannya adalah untuk membuat kelompok pengelola sarana air bersih menjadi mempunyai kapasitas bankable sehingga bisa mengakses pinjaman dari perbankan dan juga bekerjasama dengan bank, mengadvokasi bank supaya mereka juga bisa memiliki produk perbankan yang bisa diakses oleh CBO tersebut. Jadi kita menciptakan iklim yang memungkinkan kedua pihak ini bertemu sehingga bisa kelompok pengelola air bersih bisa mengembangkan sistemnya dan lebih banyak orang yang bisa mendapat akses air bersih. Sampai saat ini nanti kita akan lihat capaiannya sudah sangat besar. Kemudian kalau saya cerita kembali sedikit ke latar belakang program Water Credit ini adalah ini terkait dengan kampanye yang dulu pernah kita lakukan, namanya 1 untuk 10. 1 liter air aqua yang dikemas dalam produk yang dengan label khusus itu akan dikonversi menjadi 10 liter air bersih bagi masyarakat. Program ini pernah dijalankan di tahun 2007 sampai 2014. Mungkin teman-teman masih banyak yang ingat dengan tagline "Air Sudekat", dan ini sangat berhasil. Kemudian dilanjutkan kembali atau di campaign diulang kembali pada tahun 2016 dan kita bekerjasama dengan Water.org dengan pendekatan yang berbeda. Kalau di pendekatan yang sebelumnya berupa grant, implementasi langsung di lapangan, dengan Water.org kita punya pendekatan yang berbeda. Ada beberapa hal yang menarik buat kami ketika bermitra dengan Water.org adalah model yang mereka kembangkan ini adalah model inovatif di mana pembangunan aset bersih sanitasi dengan memberdayakan si masyarakat itu sendiri atau si kelompok sendiri dengan kemampuan mereka, tidak melulu dari grant atau bantuan dari pihak luar. Dan inovasi ini kami lihat berhasil di banyak negara di mana Water.org mengerjakannya dan juga mereka sudah mulai di Indonesia dan juga sangat bagus sehingga itu yang menjadi awal kami sangat tertarik dengan model inovasi ini. Sehingga untuk yang campaign 1 untuk 10 di tahun 2016 ini kita memutuskan untuk bekerjasama dengan Water.org dalam implementasinya di lapangan. Tentu saja proses bermitranya itu tidak terjadi dengan cepat. Banyak proses diskusi, pertemuan-pertemuan yang dilakukan sebelumnya menyamakan visi, menyamakan resources, apa yang nanti kita akan saling share, bagaimana melakukannya dan hal teknis lainnya. Dan kemudian ketika sudah mulai ada kesepakatan, kita juga bersama-sama mulai melakukan campaign untuk kegiatan 1 untuk 10 dan implementasinya ini. Ada beberapa acara yang kita gagas bersama. Misalnya kita pernah melakukan forum inspirasi ini untuk merefresh, mengingatkan kembali para stakeholder mengenai pentingnya pembangunan aset bersih sanitasi di Indonesia. Kita juga bekerjasama dengan media melalui Kick&D. Kemudian campaign lewat tim marketing Aqua tentang 1 untuk 10 ini untuk membangun keterlibatan dari konsumen. Dan pada akhirnya kerjasama ini sendiri secara resmi dimulai tanggal 15 Desember 2016 dengan penandatanganan kerjasama dari Danone Indonesia dan dari Water.org. Di awal proyek ini target yang kita susun bersama adalah untuk memfasilitasi pembiayaan bagi 50 kelompok pengelola sarana air bersih, memberi capacity building untuk 150 kelompok pengelola sarana air bersih pedesaan dengan target capaian penerima manfaat sekitar 39.000 penerima manfaat. 39.000 ini dari hasil hitung-hitungan kita dari produk yang terjual, kira-kira berapa jumlah masyarakat yang harus dicapai untuk memenuhi komitmen 1 untuk 10 tersebut. Untuk awalannya kerjasama ini disepakati untuk 3 tahun pertama. Kemudian silakan Mbak Sophie dilanjutkan presentasinya.
Mbak Sofi masih unmute. Mute ya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh Okta. Perkenalkan, nama saya Sofi, saya dari Water Indonesia. Kami merupakan mitra dari Danone Aqua yang sudah bekerja sama sejak tadi 15 Desember 2016. Jadi saya sedikit akan memperkenalkan organisasi kami, siapa sih Water, apa core kerja kami, dan bagaimana bentuk kemitraan kami dengan Danone Aqua. Jadi kami adalah organisasi yang sudah bekerja sejak 25 tahun lalu. Kami memiliki misi dan visi bahwa berharap pada suatu hari semua orang itu dapat memiliki akses air bersih dan sanitasi yang layak. Dan Water sendiri itu memiliki misi ini berharap dengan adanya akses dan air sanitasi yang layak itu dapat memberikan harapan kepada perempuan, kesehatan anak-anak, dan masa depan keluarga. Founder kami adalah Gary White dan Matt Damon. Dan saat ini bagaimana core kerja kami adalah Water memelopori solusi keuangan yang digerakkan oleh pasar untuk mengatasi krisis air global. Jadi kami berusaha untuk menjembatani antara masyarakat yang membutuhkan akses air sanitasi itu kepada lembaga keuangan yang mau bergerak untuk memberikan pinjaman atau kredit ke sektor air dan sanitasi. Nah, dari sejak tahun 25 tahun yang lalu, Water ini sudah bekerja di 13 negara, dan untuk Indonesia sendiri kami sudah bekerja sejak tahun 2014. Bagaimana dengan pencapaian Water secara global? Jadi secara global, ketika kami mulai bekerja sejak 25 tahun hingga tahun ini 2021 itu sudah ada sekitar 33 juta penerima manfaat global, dan dengan jumlah pinjaman yang tersalurkan itu sekitar 2,6 miliar. Dan bagaimana di Indonesia sendiri, ya sejak 2014, sudah ada sekitar 2,6 juta penerima manfaat dari inisiatif kami, dengan jumlah penyaluran dana dari lembaga keuangan masyarakat itu sekitar 86 juta dolar Amerika. Nah, bagaimana tahapan kemitraan kami dengan Danone Aqua? Mungkin seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Okta tadi, jelas terlihat bahwa ada ketertarikan pada hal yang sama antara kami dengan Danone Aqua, yaitu di mana kedua belah pihak ini sama-sama peduli dengan sektor air dan sanitasi. Sehingga pada tahun 2016 kita melakukan pertemuan untuk pertama saling memahami perspektif dari masing-masing pihak, dari sisi mana sebenarnya kita bisa saling memberikan kontribusi dalam peningkatan akses air dan sanitasi di Indonesia. Sehingga kita terciptalah suatu konsep kemitraan antara kedua belah pihak. Setelah itu pada akhirnya ditemukan seperti apa konsepnya. Kita pada tanggal 15 Desember 2016 akhirnya kita memulai kesepakatan kerjasama itu dalam tahap 1 itu selama 3 tahun hingga tahun 2019. Otomatis pertamanya dari Desember 2016 hingga Desember 2019 itu kita sudah melakukan berbagai macam banyak kegiatan untuk mendorong peningkatan akses air dan sanitasi. Tentunya dalam periode tersebut banyak dilakukan pertemuan baik internal maupun eksternal untuk melakukan evaluasi kegiatan yang telah berjalan, kenapa ini berhasil, mengapa metodenya seperti ini, hal apa yang perlu diperbaiki, kendala apa yang terjadi di lapangan. Dan dalam proses perjalanan panjang tersebut, di 2019 tersebut, tentu sudah terjadi beberapa pencapaian inisiatif yang mulai dipublikasikan melalui berbagai macam kegiatan event. Sehingga pada tahun 2020 awal Januari itu ada perpanjangan tahap 1 selama 1 tahun dari kesepakatan kerjasama tahap 1. Kemudian sejak Januari 2021 tahun ini kami juga mulai ada kerjasama tahap 2 yang akan terjadi dalam 1 tahun ke depan. Nah, ini adalah konsep bagaimana kemitraan itu mulai terjadi dari tahun 2016 sampai Januari 2021 ini ada perpanjangan sehingga tercipta kesepakatan tahap 2. Nah, bentuk kegiatannya seperti apa sih konsep kerjasama? Konsep kegiatan inisiatif kami seperti apa? Jadi saya akan sedikit cerita sebenarnya apa sih bentuk kegiatan yang dilakukan bersama antara Water dan Danone Aqua. Jadi setelah kita tahu sedikit tadi, prosesnya ternyata sekitar 3 tahun dan sekarang diperpanjang ke tahun ke-4 dan ke-5. Jadi kayak apa bentuknya? Jadi programnya seperti mungkin kalau Bapak Ibu lebih mengenal apa yang disebut dengan PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. Perusahaan Daerah Air Minum cenderung orang lebih paham karena ternyata
ternyata kalau misalkan daerah perkotaan, kalau saya butuh akses air minum, saya tinggal menghubungi PDAM, nanti akan disambungkan air ke PDAM. Permasalahannya adalah itu lebih cenderung untuk daerah perkotaan. Namun bagaimana dengan masyarakat yang berada di daerah pedesaan? Sedangkan di daerah pedesaan itu masih banyak masyarakat yang membutuhkan akses air dan sanitasi. Nah, salah satunya adalah adanya program PAMSIMAS yang berada di bawah Kementerian PUPR. Nah, kami memulai program konsep kerjasama ini dengan menyasar kepada program PAMSIMAS. Bagaimana program PAMSIMAS itu sendiri? Jadi program PAMSIMAS itu kalau kita PAMSIMAS itu adalah singkatan dari penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Tujuan program ini apa? Jadi tujuan program ini adalah untuk menyediakan akses air dan sanitasi bagi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Bentuknya seperti apa program ini? Jadi pemerintah Indonesia ini akan memberikan hibah sejumlah uang sekitar antara 275 juta hingga 350 juta kepada desa yang membutuhkan akses air bersih. Nah, namun dana ini akan digunakan untuk apa? Jadi dana ini akan digunakan untuk membangun suatu infrastruktur sederhana. Jadi jangan dibayangkan infrastrukturnya lengkap seperti punya PDAM, ini adalah infrastruktur sederhana. Namun salah satu syarat ketika akhirnya dibangunkan di desa tersebut fasilitas infrastruktur itu apa? Bahwa ketika sudah dibangunkan, yang mengelola sistem itu harus masyarakat itu sendiri, karena tadi kan programnya berbasis masyarakat. Jadi untuk masyarakat, oleh masyarakat. Otomatis dengan adanya harus dikelola oleh masyarakat, maka terbentuklah kelompok yang akan mengelola infrastruktur tersebut di setiap desa-desa. Nah, kelompok ini biasa disebut adalah kelompok KPSPAM, kelompok pengelola sarana prasarana air minum dan sanitasi. Nah, kegiatan kelompok ini apa? Umumnya mudahnya kita bayangkan seperti kegiatan PDAM, tapi dalam skala sederhana pedesaan. Jadi mereka menyediakan akses air kepada masyarakat di desa tersebut. Problemnya apa? Problemnya ketika diberikan dana hibah yang terbatas sekitar 270 hingga 350 juta ini adalah dana ini tidak akan cukup untuk bisa melayani satu desa secara penuh. Jadi ketika sistem ini dibangun, di dalam desa itu masih ada masyarakat yang sebenarnya mereka juga butuh dan mereka mau membayar untuk air tersebut, namun sistem itu belum sampai ke sana, belum bisa melayani daerah tersebut. Nah, untuk bisa melayani daerah tersebut, tentu ada biaya yang dibutuhkan. Saya ini sebenarnya pengen mengembangkan hingga ke dusun A misalkan, tapi sayangnya dananya terbatas. Nah, dengan inisiatif kami adalah kami mencoba untuk menjembatani KPSPAM yang berkeinginan untuk mengembangkan infrastrukturnya, yang berkeinginan untuk memberikan pelayanan di desanya kepada lembaga keuangan. Problem kedua, lembaga keuangan mayoritas belum tahu nih kalau di desa ini ternyata ada ya kelompok-kelompok KPSPAM yang sebenarnya bisa menjadi potensi nasabah mereka juga. Nah, disinilah inisiatif ini bergerak dari dua objek, yaitu objek KPSPAM dan objek dari lembaga keuangan. Di mana bagi KPSPAM kami mengenalkan suatu alternatif pendanaan untuk mengembangkan pelayanan dan infrastruktur mereka. Selama ini mungkin mereka baru mengenal, oh kalau saya butuh dana, saya harus nunggu hibah nih dari pemerintah, atau saya coba deh kali bisa ke CSR. Ternyata ada nih sumber satu pendanaan lain yang kurang dikenal atau kurang disentuh, yaitu lewat lembaga keuangan. Dan dari lembaga keuangan, ternyata dia nggak tahu kalau di desa-desa ini ada juga potensi. Mungkin awalnya mereka akan hanya membiayai KPSPAM, tapi nanti mereka juga bisa mengembangkan usahanya. Oh, lewat KPSPAM saya bisa juga nih memberikan dana untuk misalkan UKM di daerahnya, jadi di wilayah tersebut. Jadi sebenarnya yang dilakukan dari kami adalah menjembatani antara KPSPAM yang belum mengenal lembaga keuangan dan lembaga keuangan yang belum mengenal adanya kelompok-kelompok seperti ini di pedesaan. Nah, tentu untuk sesuatu hal yang baru, pasti pada umumnya orang akan melihat, wah ini sesuatu yang baru nih, lembaga keuangan belum mengenal KPSPAM, risikonya tinggi dong. Nah, oleh karena itu kami juga untuk meminimalisasi risiko, untuk lebih meyakinkan lembaga keuangan, kita juga menggandeng lembaga penjamin kredit. Untuk sebenarnya ini adalah langkah kami untuk meyakinkan lembaga keuangan bahwa memang bisa kok ada penjaminan diberikan untuk kredit kelompok kredit sektor air sanitasi, sehingga dari lembaga keuangan pun akan lebih merasa aman untuk memberikan kredit kepada kepada sektor air dan sanitasi. Itu dasar dari kenapa inisiatif ada, jadi antara menghubungkan kelompok masyarakat yang membutuhkan untuk pengembangan sektor air sanitasi dengan sektor keuangan yang mereka juga belum mengenal adanya sektor air sanitasi yang bisa dibiayai oleh lembaga keuangan. Lalu kegiatan apa yang kami lakukan dalam inisiatif ini?
Jadi seperti tadi sudah dibahas bahwa ada 2 objek yang kami sentuh adalah dari kelompok itu sendiri dan dari lembaga keuangan. Bagaimana kami bekerja dari 2 objek tersebut? Pertama dari kelompok spam pedesaan atau KPSPAM itu sendiri. Sebagai gambaran di Indonesia ini ada 28.000 lebih kelompok pengelola air pedesaan. Dari 28.000 itu tentu tidak semua akan layak untuk dibawa ke lembaga keuangan karena memang mungkin dari segi pengelolaan keuangannya mereka masih kurang, dari segi manajerialnya pun mereka masih kurang, dan kami melakukan pemetaan untuk melihat kelompok-kelompok mana yang kurang lebih layak untuk dibawa ke lembaga keuangan. Ketika dilakukan, salah satu cara untuk melakukan pemetaan tersebut adalah dengan kami melakukan workshop di wilayah kerja yang menjadi fokus dari kemitraan kami. Untuk saat ini kemitraan ini fokusnya adalah di Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, dan di Provinsi Jawa Timur. Melalui workshop ini ditemukanlah beberapa kelompok-kelompok pengelola air pedesaan ini yang dia istilahnya layak lah untuk kita coba bawa ke lembaga keuangan. Ketika sudah layak, kita akan melakukan pendampingan. Pendampingan ini bentuknya seperti apa? Jadi tentu ketika ada kelompok dia akan akses ke lembaga keuangan, untuk bisa meyakinkan lembaga keuangan tersebut, dia harus membuat proposal bisnis. Karena mereka harus tahu ketika saya mau melakukan pengembangan seperti apa sih yang perlu kita lakukan, dananya berapa, terus apakah pengembangan ini nanti bisa menghasilkan income tambahan atau tidak. Dan dengan itu salah satu toolsnya adalah adanya proposal bisnis. Jadi kami melakukan pendampingan untuk melakukan pembuatan proposal bisnis agar dapat meyakinkan lembaga keuangan untuk mau memberikan akses pendanaan kepada kelompok air tersebut. Nah, ketika sudah dilakukan pendampingan, tentu kalau tidak ada lembaga keuangan yang berkeinginan untuk memberikan pendanaan tersebut, prosesnya akan stop. Oleh karena itu kami pun melakukan kegiatan, melakukan advokasi kepada subjek kedua, yaitu kepada lembaga keuangan. Lembaga keuangan kami melakukan pemilihan mitra di awal karena kami meyakini bahwa tidak semua lembaga keuangan pasti akan tertarik ke akses air dan sanitasi. Jadi kami pun harus memilih lembaga keuangan yang memiliki karakteristik cocok untuk memberikan pembiayaan kepada sektor air dan sanitasi. Setelah melakukan pemilihan calon mitra potensial, kami melakukan advokasi kepada calon mitra tersebut agar mereka mau berkontribusi untuk pemenuhan akses air dan sanitasi di Indonesia. Ketika akhirnya mereka sudah teradvokasi dan tertarik, oke, saya mau mencoba karena ini sesuatu inovasi yang baru, kami melakukan pendampingan kepada mereka untuk melakukan pengembangan produk pembiayaan BOS dan melakukan implementasi dari pengembangan produk tersebut. Sehingga setiap lembaga keuangan yang menjadi mitra itu, mereka akhirnya memiliki produk untuk kredit air dan sanitasi. Ketika lembaga keuangan itu sudah memiliki produk dan di satu sisi KPSPAM juga sudah memiliki proposal bisnis dan tertarik, itu maka akan bertemu di tengah, yaitu adanya kelompok-kelompok KPSPAM yang memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan. Tentu setelah itu ketika sudah ada kelompok yang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan, dari lembaga keuangan tentu akan melakukan pemantauan setiap bulannya apakah kelompok tersebut dapat mempergunakan dananya dengan baik. Sebenarnya yang kami lakukan ini hanya sifatnya adalah starter. Kami hanya mendampingi di awal. Harapan kami demi keberlanjutan program selanjutnya agar KPSPAM terus bisa berkembang dengan mandiri, kami hanya melakukan pendampingan di awal. Pelan-pelan akan kami lakukan intervensi secara minimalisir intervensi sehingga apa yang terjadi di proses yang terjadi di lapangan itu ekosistemnya akan berjalan secara natural. Setiap ada KPSPAM yang membutuhkan pendanaan, mereka tanpa pendampingan dari kami secara intens itu bisa melakukan pembuatan proposal sendiri dengan belajar dari kelompok lain yang sudah melakukan pembuatan proposal tersebut. Nah, dalam kegiatan pendampingan kepada KPSPAM tersebut, kami pun bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Karena seperti tadi kita tahu bahwa program PAMSIMAS ini adalah di bawah Kementerian PUPR. Sehingga kami pun bekerja sama dengan mereka memiliki banyak fasilitator yang tersebar di 33 provinsi. Mereka pun kami berikan pelatihan untuk bisa mendampingi kelompok-kelompok ini di pedesaan. Harapan kami, terlepas nantinya ada kami atau tidak, Kementerian PUPR melalui fasilitator-fasilitator memiliki kemampuan untuk melakukan pendampingan di wilayah-wilayah yang sudah bukan jadi lokus area kami. Kami hanya bekerja di saat ini masih di Sragen, Boyolali, dan Jawa Timur. Harapan kami dengan kerjasama ini,
mereka bisa melakukan pendampingan secara mandiri di luar wilayah-wilayah tersebut. Ini adalah mitra yang telah bergabung dengan kami di bawah kemitraan dengan Danone Aqua. Kami ada 3 lembaga keuangan yang sudah mengeluarkan produk kredit air dan sanitasi. Yang pertama itu terjadi di tahun 2018, dilakukan launching produk di Bank Boyolali, kemudian juga pada bulan dan tahun yang sama itu dilakukan launching produk di Kabupaten Sragen dengan bekerja sama dengan BPR Karangmalang Sragen. Dan terakhir pada tahun 2009 itu kita bekerja sama dengan Bank UMKM Jawa Timur. Jadi kalau yang 2 tadi skala lembaga keuangannya hanya di skala kabupaten, pada tahun 2019 kita bekerja sama dengan lembaga keuangan yang alhamdulillah skalanya sudah skala Provinsi Jawa Timur, sehingga wilayah kerja kami pun menjadi semakin besar dan semakin banyak orang yang dapat menerima manfaat dari inisiatif ini. Bagaimana pencapaian dari kemitraan Waterorg dengan Danone Aqua? Jadi hingga dari Desember 2016 hingga Januari 2021, saat ini sudah ada 177.000 masyarakat yang mendapatkan manfaat dari peningkatan akses air melalui pinjaman kepada kelompok KPSPAM tersebut. Dan selama itu pula sudah ada 105 pinjaman yang disalurkan melalui 101 kelompok air tersebut. Kenapa jumlahnya 105 pinjaman dan hanya disalurkan melalui 101 KPSPAM? Karena ada beberapa KPSPAM yang merasa bahwa ternyata mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan ini sangat bermanfaat. Jadi mereka tahu ini merupakan salah satu sumber dana yang bisa mereka andalkan. Jadi mereka mengajukan pinjaman lebih dari 1 kali ketika mereka membutuhkan dana berikutnya. Sehingga ada beberapa KPSPAM itu dia mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan yang sama sebanyak 2 kali atau lebih. Kemudian berapa dana yang telah tersalurkan? Jadi selama 5 tahun kerjasama di 3 wilayah utama tersebut, telah terjadi penyaluran dana sebesar 3,4 miliar dari 3 lembaga keuangan dan bekerjasama dengan 2 lembaga penjamin kredit. Mungkin kalau dilihat dari segi nominal, wah angkanya tidak terlalu besar, angka 3,4 miliar. Tapi sebenarnya yang salah satu visi dan misi kami dari inisiatif ini apa? Karena selama ini dari kelompok air ini dia masih bergantung dari hibah pemerintah. Harapannya adalah, oke, kalau saya mau melakukan pengembangan, saya akan menunggu hibah dari pemerintah. Sayangnya kita tahu bahwa hibah dari pemerintah itu jumlahnya terbatas, dan apabila melalui program contoh seperti program Pamsimas, ada satu waktu di mana program ini akan stop. Apakah akan ada dana lagi pengembangan untuk KPSPAM, kita tidak tahu. Sehingga ketika mereka pernah punya pengalaman akses ke lembaga keuangan, ke depannya ketika nanti entah program atau hibah dari pemerintah itu sudah mulai berkurang, dan mereka juga kesulitan untuk mencari akses pendanaan lain, mereka sudah punya pengalaman bagaimana sih caranya mengakses ke lembaga keuangan. Saat ini jumlahnya mungkin masih sedikit, tapi lama-lama mereka mungkin sudah bisa dengan jumlah pinjamannya sedikit, mereka sudah bisa mendapatkan income tambahan, mungkin mereka bisa juga meningkatkan jumlah pinjamannya. Terlepas dari jumlah pinjaman itu, bisa juga apa yang sudah dilakukan oleh 101 KPSPAM ini, harapan kami pun bisa menginfluence KPSPAM yang lain. Mungkin tidak perlu saat ini, tapi juga bisa di masa datang ketika jumlah hibah atau program dari pemerintah ini mulai habis atau selesai seperti itu. Nah, dari 3,4 miliar tadi sebenarnya digunakan untuk apa? Jadi setelah setiap dari penggunaan pinjaman itu sebelum disetujui oleh lembaga keuangan tentu harus disaring. Jumlah pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan itu hanya diperbolehkan untuk pengembangan infrastruktur demi perbaikan kualitas dan kuantitas air dan sanitasi. Jadi kalau itu nanti pengembangannya di luar itu akan ditolak oleh lembaga keuangan. Nah, dari 3,4 miliar yang sudah tersalurkan ini, setelah kami identifikasi adalah penggunaannya terutama adalah untuk penambahan sumur bor. Jadi ada 12 kelompok yang menggunakan dananya itu untuk menambah sumber air di desanya dengan melakukan pengeboran. Ada yang melakukan penggunaan dananya untuk pembelian pompa, karena kita tahu pompa itu ada usia pakainya, sehingga ketika dia sudah mulai aus atau dia sudah terbakar, itu akan perlu dilakukan penggantian pompa. Kemudian ada dilakukan pembangunan reservoir atau renovasi reservoir. Kemudian ada 35 KPSPAM yang melakukan pemasangan pipa distribusi, otomatis dengan pemasangan pipa distribusi ini tujuannya adalah untuk memperluas area pelayanan mereka sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa menikmati air bersih. Kemudian ada 54 kelompok yang melakukan pinjaman itu menambah sambungan rumah, jadi mungkin salurannya sudah ada, tapi rumah-rumah di daerah tersebut belum bisa menyambung secara cash, jadi mereka mencoba untuk menjembatani
agar agar calon-calon pelanggan di wilayahnya tersebut bisa memperoleh akses dengan menyambungkan ke KPSPAM, tidak perlu secara tunai tapi melalui bantuan dari pinjaman dari lembaga keuangan. Dan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti ada perbaikan panel elektrik, penambahan panel, kemudian genset dan segala macam. Jadi selama itu untuk perbaikan kualitas maupun kuantitas air, ini adalah akan dan memenuhi persyaratan dari lembaga keuangan, itu akan disetujui oleh lembaga keuangan. Nah, selain kontribusi secara angka, sebenarnya ada kontribusi apa lagi dari inisiatif yang sudah terjadi antara WaterOrg dan Danone Aqua. Dari sisi lembaga keuangan, kami berhasil mengadvokasi saat ini adalah 3 lembaga keuangan untuk memiliki skema kredit wash kelompok tanpa agunan sampai dengan nilai pinjaman tertentu. Harapan kami ke depannya tentu tidak hanya 3 lembaga keuangan ini saja yang mau berkontribusi untuk memberikan kredit di sektor air dan sanitasi. Lepas adanya intervensi kami atau tidak secara langsung, harapan kami semakin banyak lembaga keuangan yang mau memberikan kredit sektor air di sektor air dan sanitasi. Dan sudah ada lembaga keuangan yang memasukkan air dan sanitasi sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka. Dari sisi stakeholder, ini juga yang cukup menantang adalah saat ini sudah terjadi peningkatan pemahaman dari stakeholder, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, untuk melihat lembaga keuangan sebagai alternatif pendanaan dalam pemenuhan akses air minum dan sanitasi. Jadi selama ini mereka sebenarnya sudah tahu lembaga keuangan ini bisa digandeng kok untuk pemenuhan akses air minum dan sanitasi, namun masih belum diprioritaskan. Saat ini sudah banyak stakeholder baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten yang sudah mulai tertarik. Contohnya seperti di Bappenas itu sudah mulai memasukkan bahwa skema kredit mikro adalah salah satu sumber pendanaan untuk pemenuhan akses air dan sanitasi. Contoh kedua adalah sudah ada beberapa dinas kesehatan di tingkat kabupaten yang mengajak kerjasama kepada lembaga keuangan untuk pemenuhan atau peningkatan akses air dan sanitasi di wilayah. Kemudian dari sisi lembaga penjamin kredit, dari inisiatif yang kami lakukan adalah kami bisa mengadvokasi mereka untuk menciptakan penjaminan kredit baik bagi sektor air dan sanitasi. Jadi bahwa ternyata pinjaman sektor air dan sanitasi ini bisa dijaminkan dan dengan adanya dukungan dari lembaga penjamin kredit ini tentu akan memberikan rasa aman juga ke lembaga keuangan. Sehingga dengan adanya ini lembaga keuangan yang mau memberikan pinjaman kepada sektor air dan sanitasi itu bisa mendapatkan jaminan dari lembaga penjamin kredit. Kemudian dari sisi kemitraan kami, apa yang kami lakukan kepada tiga sektor lembaga keuangan, stakeholder, dan lembaga penjamin kredit adalah kami memberikan bantuan teknis kepada mereka agar inisiatif ini bisa berjalan. Contohnya adalah kepada lembaga keuangan yang sudah bekerja sama dengan kami, tentu itu akan kami berikan bantuan teknis sehingga ketika mulai hingga implementasi itu tidak dilepas. Kita akan melepas secara perlahan-lahan, harapannya adalah agar nanti proses yang terjadi di lapangan itu secara natural dan bisa sustainable. Kedua, kami juga bekerja sama dengan Kementerian PUPR, kami memberikan bantuan teknis, kami memberikan pelatihan kepada fasilitator program PAMSIMAS yang tersebar di 33 kabupaten yang mendampingi 28.000 kelompok tadi, untuk mereka bisa mengetahui sebenarnya kalau ada kelompok KPSPAM yang mau akses ke lembaga keuangan, mereka harus minimal punya persyaratan seperti apa, manajerialnya harus seperti apa, kondisi keuangan seperti apa. Terlepas nanti kelompok ini akhirnya akses ke lembaga keuangan atau tidak, sebenarnya itu tidak jadi masalah, karena ketika satu kelompok itu sudah diberikan pendampingan dan itu tentu akan meningkatkan manajerial dan meningkatkan keprofesionalan mereka. Karena selama ini memang program PAMSIMAS itu belum kelompok-kelompok tersebut masih melihat saya harus aksesnya hanya ke hibah. Dan dengan adanya kita melakukan pelatihan kepada fasilitator bisa mendampingi mereka untuk lebih satu langkah ke depan ketika nanti mereka harus akses ke lembaga keuangan. Kedua, kita juga memberikan bantuan teknis kepada lembaga penjamin kredit karena ini adalah sesuatu yang baru juga nih buat lembaga penjamin kredit. Mereka, ternyata kita bisa nih memberikan penjaminan untuk kredit air sanitasi, tapi harus seperti apa, langkahnya seperti apa. Nah, ini juga kami memberikan pendampingan. Jadi pendampingan ini bukan berarti kami menggurui mereka, tapi sama-sama mencari solusi agar dari semua pihak yang terlibat dari inisiatif ini merasakan manfaat dan sama-sama merasa kita ada peran di situ.
Kemudian adalah hal terakhir, dengan melakukan berbagai event, ini kita juga mencoba meningkatkan awareness dari stakeholder terkait alternatif pendanaan untuk peningkatan akses WOS. Jadi yang selama ini masih melihat, oke, bisa dari dana zakat, bisa dari dana hibah pemerintah, bisa dari dana CR. Ini adalah satu lagi yang udah mulai kayaknya bisa memberikan kontribusi. Mungkin kontribusi kami tidak sebesar pendanaan dari sumber lain, tapi dalam rangka pemenuhan akses 100%, itu walaupun kita hanya bisa memberikan kontribusi hanya misalkan 1-2%, ya tetap saja 2% itu tidak akan 100% tidak akan tercapai kalau 2% itu tidak tertutupi. Kemudian, dan tentu saja selama kita melakukan inisiatif ini, tidak mungkin suatu inisiatif itu akan berjalan lancar, tentu akan ada tantangan yang dihadapi baik dari sisi program maupun sisi kemitraan kami dengan Danone Aqua. Dari sisi program, masih tantangan pertama adalah masih banyak KP-Spam yang belum bankable. Nggak bisa dipungkiri dari 28.000 KP-Spam yang tersebar di Indonesia, itu masih banyak KP-Spam yang istilahnya belum layak untuk dibawa ke lembaga keuangan. Solusinya apa? Solusinya kami tahu dengan keterbatasan jumlah resource kami, SDM kami, tidak mungkin kami bisa melakukan pendampingan kepada 28.000 KP-Spam yang tersebar di Indonesia. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk agar mereka juga bisa melatih para pendamping KP-Spam di lapangan untuk memahami inisiatif ini, sehingga ketika nanti ada KP-Spam yang berkeinginan untuk akses lembaga keuangan, itu mereka bisa melakukan pendampingan. Tindak lanjutnya, ya secara kontinu saat ini memang kerjasama kami dengan Kementerian PUPR sudah berjalan dari tahun 2017 hingga saat ini. Itu secara kontinu, secara bertahap di beberapa kelompok sudah dilakukan pendampingan oleh fasilitator mereka untuk kelompok-kelompok tersebut menjadi bankable. Kemudian tantangan kedua, keengganan dari lembaga keuangan untuk membiayai KP-Spam atau sektor WOS. Nggak bisa dipungkiri juga banyak lembaga keuangan yang belum mengenal sektor air dan sanitasi. Dan banyak juga yang melihat bahwa ini sektor ini tidak profitable. Kita tahu bahwa kita tidak bisa naif bahwa lembaga keuangan tentu masih melihat suatu produk ini apakah dia akan memberikan profit atau tidak. Nah, bagaimana solusinya? Selain kita meyakinkan bahwa memperlihatkan best practice yang sudah terjadi, dilakukan dengan cara kita menjaga kualitas kredit. Kita melihat bahwa ternyata yang sudah diberikan pembiayaan 101 ini kualitas kreditnya baik, sehingga harapannya dari tadi yang kita hanya punya 3 partner, ke depannya mungkin bisa lebih dengan kita menunjukkan best practice yang sudah terjadi di lapangan. Dengan melakukan minimalisir risiko pembiayaan. Caranya seperti apa? Ya, caranya dengan tadi melakukan pendampingan kepada KP-Spam tersebut. Jadi jangan sampai KP-Spam yang dibawa ke lembaga keuangan itu memang KP-Spam yang sudah mendapatkan pendampingan dan sudah memenuhi persyaratan. Jadi itu adalah salah satu cara dari inisiatif ini untuk meminimalisir risiko pembiayaan. Tindak lanjutnya apa? Ya tentu kita salah satunya adalah dengan monitoring evaluasi. Kita mengevaluasi apa yang sudah terjadi, memonitoring yang sudah dilakukan. Kemudian salah satunya juga kita bekerja sama dengan lembaga penjamin itu untuk meningkatkan kepercayaan diri dari lembaga keuangan bahwa memang produk pembiayaan kredit air dan sanitasi ini bukan tidak ada resiko, tapi resikonya bisa diminimalisir. Kemudian adalah tantangannya, kita tahu kita hanya baru bekerja di 3 wilayah, Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, dan program Water Out lainnya juga kami belum bisa bekerja secara nasional. Jadi sebenarnya harapan kami adalah tantangannya bisa mereplikasi ini ke skala nasional, sehingga makin banyak orang yang menerima manfaat dari program ini. Nah, solusinya bagaimana? Tentu kalau misalkan kita harus bekerja sama dengan puluhan lembaga keuangan, itu akan sangat berat. Jadi solusinya adalah kami mencoba untuk bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga penjamin skala nasional. Tindak lanjutnya, ya saat ini memang kami sedang dalam proses advokasi untuk bisa menggandeng pada lembaga keuangan dan lembaga penjamin skala nasional. Kemudian dari segi tantangan dari kemitraan dengan Danone Aqua itu kebetulan memang status NGO. Jadi Water Out ini kami tidak bisa menerima dana dari dalam negeri. Jadi biasanya memang pendanaan itu dari kantor, semua terpusat di kantor pusat kami yang berada di Amerika Serikat. Namun bukan berarti dengan kami tidak bisa menerima dana dari dalam negeri, ini menjadi suatu tantangan yang tidak ada solusinya. Jadi kami juga mencoba agar ini terus bisa, kemitraan ini bisa berjalan. Apa yang kami lakukan adalah adanya pengelolaan dana dilakukan oleh masing-masing pihak. Kemudian kita ada sharing resource juga.
Dan terakhir adalah perlibatan pihak ketiga untuk pengelolaan administrasi dan keuangan. Jadi yang memang dengan adanya keterbatasan dari sisi status NGO kami, itu tidak menghalangi untuk kami terus bermitra dengan Danone Aqua. Kemudian dari harapan kami ke depannya apa? Ya karena tadi dari Danone Aqua dan dari Water.org memang sangat concern di bidang air dan sanitasi, sebenarnya kami sangat berharap ke depannya itu akan semakin banyak pihak yang mau terlibat dalam inisiatif ini sebagai salah satu bentuk kontribusi pemenuhan akses air dan sanitasi. Jadi tantangan kami adalah berharap ini bisa replikasi ke skala nasional, dan salah satu harapannya adalah dengan semakin banyaknya pihak yang bisa terlibat dalam inisiatif ini. Kemudian berlanjutnya tentu kami berharap inisiatif ini terlepas berakhirnya program pemerintah atau tidak, adanya dukungan dari setiap pihak atau tidak, kami tetap berharap bahwa inisiatif yang sudah dibangun ini harus terus berjalan. Inisiatif pembiayaan KPSPAM melalui lembaga keuangan ini harus terus berjalan. Kedua, memang saat ini pembiayaan KPSPAM ini masih banyak bergeraknya di sektor air bersih, belum banyak menyentuh sektor sanitasi. Harapan kami ke depannya ketika program ini semakin berkembang adalah sudah mulai banyak menyentuh sektor sanitasi. Kenapa sektor sanitasi belum terlalu tersentuh? Ya memang kalau dilihat dari prioritas masyarakat lebih merasa membutuhkan air bersih dan melupakan sanitasi. Ini yang masih kita coba untuk genjot bahwa gak hanya air saja loh yang harus diperhatikan, tapi sanitasi pun juga merupakan faktor yang penting. Dan kemudian tentu tadi kita balik lagi bahwa kami berharap ini bisa terus berkembang, jadi kami sangat berharap berharap ke depannya adalah inisiatif ini tidak hanya bekerja tidak hanya bekerja di Pulau Jawa saja, tapi juga bisa skala nasional, terutama bisa menjangkau di mana 28.000 KPSPAM tersebut berada. Nah, ini adalah beberapa testimoni dari pihak-pihak yang terlibat dari inisiatif ini. Kami kebetulan karena salah satu partner kami adalah Bank BPR Jawa Timur, Bank UMKM Jawa Timur, ini adalah salah satu testimoni yang mereka juga pada awalnya belum memiliki produk kredit air dan sanitasi. Namun ketika akhirnya kita melakukan advokasi dan mereka bersedia untuk mengembangkan produk kredit air dan sanitasi, setelah mereka melihat sendiri pemberian pertama dan kedua bagaimana manfaatnya terlihat, yang tadinya mereka tidak punya akses menjadi punya akses, ternyata mereka juga langsung menyadari bahwa produk air dan sanitasi ini sangat dibutuhkan masyarakat, terutama dalam peningkatan kesehatan dan akses sanitasi. Kemudian ini adalah salah satu anggota KPSPAM yang berhasil mengakses ke lembaga keuangan. Jadi mereka merasa dulu ketika mau mencoba melakukan pengembangan, itu mereka kesulitan untuk mencari sumber dana, baik melalui pinjaman ataupun melalui sumber dana lainnya. Nah, dengan adanya inisiatif ini, dengan kita memberikan pendampingan sebenarnya bagaimana sih caranya bisa akses ke lembaga keuangan, mereka sangat terbantu sekali dan akhirnya sukses untuk bisa mengakses ke lembaga keuangan. Kemudian dari sisi pemerintah, Kementerian PUPR, selama ini mereka akan banyak menyalurkan hibah. Ketika kita sudah bisa bekerja sama dan memperkenalkan adanya alternatif baru ini, mereka juga merasa bahwa ini adalah suatu babak baru dari sejarah program mereka, di mana KPSPAM yang 28.000 binaan mereka secara bertahap sudah mulai bisa menggunakan skema kredit mikro secara efektif. Kenapa mereka melihat secara efektif? Karena mereka merasa dengan adanya kredit air dan sanitasi ini melalui kelompok, ada peningkatan jumlah sambungan rumah, semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses air bersih. Jadi mereka merasa, oh ternyata ini juga bisa efektif sebagai pelengkap dari skema yang sudah mereka kembangkan. Nah, mungkin ini Pak Okta bisa menambahkan sedikit kira-kira sharing session yang sudah pernah kita lakukan, media publikasi seperti apa selama kerjasama antara Water.org dan dengan Danone Aqua. Ini adalah beberapa gambar yang beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan sejak 2018 dan terus berlangsung hingga saat ini. Bisa... Ya baik, Mas Sofi. Secara aktif kita juga terus mengkomunikasikan program ini dengan tujuan semakin banyak pihak yang tahu bahwa ada model bahwa model ini ada potensial untuk dikembangkan. Jadi beberapa kegiatan ini kita misalnya terutama untuk jurnalis sebagai ujung tombaknya, kita undang mereka ke lapangan, ke lokasi program, berdiskusi langsung dengan pemanfaat dan juga dengan pihak perbankan bagaimana kredit itu dimunculkan.
Kemudian boleh next Mbak. Ada juga kegiatan-kegiatan seminar di Jakarta misalnya yang melibatkan banyak orang juga. Kami berharap ada perusahaan lain atau pihak lain yang juga tertarik untuk bergabung dengan kegiatan atau model ini. Dan mungkin kalau bisa saya cerita, ada salah satu fintech juga yang sudah mulai tertarik untuk ikut bergabung dengan model ini. Ini saya pikir tetap perlu akan dilakukan supaya orang betul-betul memahami apa sih sebetulnya model ini, karena model ini baru, belum banyak yang betul-betul memahami teknis dan modelnya, sehingga kami akan terus menceritakannya ke luar supaya ini bisa terus bergerak dan membesar. Saya pikir itu ya Mbak Sofi ya, Pak Sony, Mas Fajar. Oke, terima kasih sekali Mas Okta, Mbak Sofi. Presentasi yang sungguh menginspirasi, apalagi kalau dilihat dari sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Danone Aqua secara konsisten dari sekitar tahun 2010 gitu ya. Jadi sudah lebih dari 10 tahun program ini secara konsisten dilakukan oleh Danone Aqua. Yang menarik adalah terutama adalah satu inovasi terhadap apa yang dulu dilakukan. Jadi kalau dulu merupakan katakanlah semacam grant atau hibah kepada masyarakat yang dalam melaksanakan programnya berkolaborasi dengan NGO, hibah kepada masyarakat, tapi tentunya juga sudah dilakukan sebuah kajian untuk memastikan komitmen dan rasa memiliki dari masyarakat itu sendiri, agar bisa nantinya setelah serah terima infrastruktur dan semuanya terkait air bersih, maka masyarakat mempunyai, kelompok masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mengelola, termasuk juga mengelola dan memelihara infrastruktur yang diberikan agar menjamin keberlanjutannya, termasuk dengan iuran dari warganya, gitu ya. Nah, sekarang ini hibah itu ada inovasi terhadapnya, jadi bukan hanya sekedar hibah. Jadi kalau dulu kontribusi dari masyarakat terhadap program itu biasanya adalah sumber daya manusianya, ikut kerja membangun segala macam. Sekarang dari kelompok itu juga ada kontribusi keuangannya, di mana keuangannya diambil dari pihak ketiga yang di-arrange dalam sebuah model bisnis baru. Dan seperti Sofi sampaikan tadi, model ini juga memberikan nilai tambah baru dengan harapan agar satu Kapespam yang sudah menerima manfaat juga bisa menularkan ilmunya, pengetahuan dan pengalamannya kepada Kapespam lainnya. Saya kira itu menarik sekali untuk dilihat. Juga bagaimana water.org ini juga memberikan capacity building kepada pendamping dari PUPR untuk bisa mendampingi. Jadi diharapkan scale up dan speed up dari pembentukan Kapespam untuk menjadi layak mendapatkan pendanaan dari pihak penyedia keuangan. Begitu kira-kira secara keseluruhan ya. Dan sangat diharapkan inspirasi model bisnis ini bisa lebih dikembangkan agar juga menarik minat dari bukan hanya korporasi atau perusahaan saya kira, tapi juga mungkin bukan tidak mungkin dari Perusda atau dari BUMDes atau BUMD. Gitu. Juga dengan bank-bank yang berskala nasional. Begitu kira-kira ya, Sofi ya. Oke, menarik sekali inspirasinya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Okta dan Sofi yang telah
menginspirasi bahwa ada cara lain, satu alternatif untuk mempercepat capaian akses air bersih ini melalui inovasi pembiayaan. Saya kira sudah ada daftar pertanyaan. Silakan Mas Fajar untuk menyampaikannya. Ya, terima kasih Mas Soni. Ini luar biasa. Yang tanya 3 orang, tapi dari masing-masing orang itu beranak pinak ya pertanyaannya ya. Jadi aja nanti Mas Okta dan Mbak Sofi. Itu membuktikan bagaimana antusiasme dari para peserta ini terhadap model bisnis yang dipresentasikan. Bertujuh lah ya, hanya beranak pinak saja. Kalau sampai bertujuh sampai sore banget. Silakan. Ya, saya bacakan aja untuk membantu Mas Okta dan Mbak Sofi. Yang pertama dari Mas Widi ini tadi yang saya sempat sapa dengan Bu Widi, ternyata Mas. Mohon maaf Mas Widi ya. Dari YPCI ada 5 pertanyaan ini dari beliau saja, ada 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana skema pinjaman dari bank untuk CBO atau KP-SPAM tadi itu yang telah ditingkatkan kapasitasnya. Jadi terkait dengan skemanya, skema pinjamannya. Yang kedua adalah bagaimana analisis keberlanjutan dari sisi ekonomi, kemudian sosial budaya, ekologi, kelembagaan ya terhadap program peningkatan akses air bersih atau air minum ini yang telah diimplementasikan. Jadi apakah memang ada analisis untuk sustainability aspeknya gitu ya untuk program peningkatan akses air minum tadi itu. Kemudian yang ketiga, akhir-akhir ini ada pendekatan kemitraan pentahelik ya, ABGCM, akademisi, bisnis, government, C-nya community, M-nya media kalau nggak salah ya. Sering digunakan untuk menyukseskan program. Apakah program ini juga menggunakan pendekatan yang sama? Jika iya, bagaimana pelibatan akademisi, pemerintah, dan media di dalam program ini? Itu yang ketiga. Saya bacakan yang ada semua ya dari Mas Yudi ini. Yang keempat adalah apakah willingness to pay dari masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih atau air minum telah dikaji dengan kemampuan bayar atau daya beli atau keterjangkauan masyarakat. Kemudian yang terakhir, apakah usaha yang dikelola oleh KP-SPAM didahului dengan analisis kelayakan usaha, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, dan apakah masyarakat dapat memahami analisis kelayakan usaha tersebut. Yaitu sebagian mungkin sebenarnya tadi sudah dijelaskan, tapi langkah baiknya juga nanti bisa dijelaskan kembali. Barangkali ada juga tadi yang baru join ya, sekalian mungkin untuk yang baru join biar mendapatkan pemahaman yang utuh gitu. Saya persilahkan berbagi Mas Okta dan Mbak Sofi, mana yang mau Mas Okta, mana yang Mbak Sofi, nanti sebelum kita geser kepada penanya yang kedua. Silakan Mas Okta dulu. Oh baik, Mas Fajar. Ya. Tadi sebelum pas briefing saya sudah titip pesan sama Pak Soni, Pak, nanyanya jangan susah-susah ya. Ternyata dari pertanyaannya yang Pesertanya yang tanya banyak. Bukan saya yang nanya lo ya. Yang nanya. Jadi baik, sebisa mungkin saya coba cerita rangkum sedikit, mungkin nanti bisa ditambahkan Mbak Sofi. Jadi kalau skema pinjamannya itu adalah seperti peminjaman pada umumnya orang minjam ke bank, mereka mengajukan proposal, kemudian sama oleh banknya juga akan diassess proposalnya tersebut apakah memenuhi persyaratan dari kredit yang mereka ajukan. Itu juga mungkin terkait juga pertanyaan terakhir yang analisa kelayakan, juga pihak perbankan menganalisa kelayakan dari proposal yang diajukan oleh kelompok pengelola air bersih tersebut. Jadi itu skema pinjam. Kemudian kalau disetujui, nanti mereka akan mencairkan kredit ke kelompok tersebut dan uangnya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur atau membangun infrastruktur yang baru. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk analisis keberlanjutannya ya, keberlanjutan program ini adalah ketika sudah pinjam meminjam ini sudah menjadi bisnis as usual seperti usaha-usaha kredit yang berjalan selama ini.
selama ini kan pihak perbankan menyalurkan kredit untuk usaha-usaha produktif atau rumah tangga dengan jaminan. Kami berharap suatu saat ini pinjaman terhadap CBO atau kelompok pengusaha bersih ini juga sudah menjadi as usual, seperti sudah biasa, tidak perlu difasilitasi lagi, sudah muncul dengan sendirinya, dan rasanya itu memungkinkan karena kelompok pengusaha bersih ini adalah juga kita bisa bilang ada bisnis sosial. Mereka itu punya kegiatan bisnis, mereka punya pelanggan, mereka punya pemasukan, dan mereka juga bisa mengembangkan usahanya karena masih ada banyak masyarakat kita yang belum punya aset bersih. Kemudian pendekatan kemitraan PT Helix secara tidak langsung berbagai pihak terlibat, pasti dengan pemerintah dari awal kita sudah terlibat, dengan media massa kita terus terlibat juga. Kami ceritakan di bagian akhir tadi bagaimana kita mengkomunikasikan program ini secara masif juga dengan teman-teman media massa. Kemudian willingness to pay di masyarakat. Masyarakat pasti mau membayar iuran bersihnya. Terbukti tingkat pengembalian dari pinjaman yang dilakukan oleh CBO ini sangat tinggi. Pak Sofi mungkin bisa cerita berapa persen, lebih dari 90%. Jadi sampai sekarang belum mendengar ada kabar kelompok yang gagal bayar dari pinjaman tersebut. Itu artinya masyarakat yang membayar iuran airnya juga lancar. Sehingga ini memang sangat potensial sekali, dan kami berharap ini jadi jadi cerita yang menarik untuk pihak perbankan bahwa ini bisa jadi bisnis yang menguntungkan karena pinjaman yang diberikan oleh bank itu juga tetap dengan bunga. Mereka bisa mengambil margin di situ. Kira-kira mudah-mudahan ini bisa membantu 5 pertanyaan itu. Silakan Mbak Sofi ditambahkan. Ya, langsung disambung Mbak Sofi. Saya tambah sedikit dari Pak Okta, nggak perlu banyak-banyak. Jadi bagaimana dari pinjaman skema dari kelompok KPSPAM, skemanya tadi memang kalau ketika sudah ada dikuatkan, sudah ada proposal bisnis, seperti kita mencoba menciptakan ekosistem seperti bisnis as usual, jadi dibawa ke lembaga keuangan akan melakukan analisis apakah itu layak atau tidak. Ketika layak itu langsung diberikan pinjaman. Jadi kita juga tidak mengintervensi lembaga keuangan, kita udah kerjasama nih, harus mau dong ngasih, enggak. Karena kita berusaha ini buat sustainable ke depannya. So, kemudian terkait tadi Pak Okta juga yang willingness to pay. Jadi ada 2 yang saya akan saya angkat. Satu dari sisi tarifnya yang berlaku di kelompok air minum pedesaan. Jadi ketika satu kelompok itu sudah dibangun, sudah didampingi, itu tarif itu penentuannya dikembalikan lagi ke masyarakat. Jadi penentuan tarif memang didampingi bahwa diberi info bahwa dengan sistem seperti ini sebenarnya minimal tarifnya itu berapa. Misalkan tarifnya minimal 2.000. Tapi akan dikembalikan kepada masyarakat. Apakah masyarakat bersedia membayar 2.000? Jadi tarif yang berlaku di KPSPAM itu sudah berdasarkan kesepakatan masyarakat. Kedua, tentu ketika terkait tadi pengembalian, dan cukup sering terjadi juga ketika misalkan ada KPSPAM akses, saya butuh pendanaannya sebenarnya 50 juta, tapi ketika dilihat saya ini hanya sanggup 30 juta. Kami tidak sangat menyarankan untuk mereka memaksakan ke 50 juta. Yang kami sarankan adalah proses kolaborasi, dan ini sudah terjadi. Jadi di beberapa kelompok dampingan itu ketika mereka akses ke lembaga keuangan tidak hanya menggunakan satu sumber dana pendanaan. Jadi ada yang berkolaborasi dengan dana desa. Ada juga yang mereka ternyata dapat dari hibah dari pemerintah untuk misalkan bagian sambungannya, tapi sumurnya mereka pinjam ke lembaga keuangan. Jadi itu juga terjadi di beberapa kelompok dampingan. Kemudian apakah usaha yang dikelola oleh KPSPAM dari analisa kelayakan usaha? Tentu iya. Jadi ke proses pendampingan itu di dalam proposal yang kami didampingi itu mereka akan diberi gambaran ketika Anda pinjam sekian, kemudian ada penambahan income sebanyak ini, kira-kira nanti kondisi keuangan Anda ke depannya akan seperti apa? Itu juga kita dampingi. Mungkin itu kurang lebih yang bisa saya tambahkan dari Pak Okta. Oke, terima kasih Mas Okta dan Mbak Sofi. Mudah-mudahan Pak Widi bisa terjawab ya tadi pertanyaan-pertanyaannya, dan tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Sofi bahwa memang ini sangat customized juga, berapa nanti nilai pinjamannya ya tergantung kebutuhannya juga, dan kalau bisa memang ada juga dana dari sumber-sumber daya yang lain yang kemudian itu bisa
dikolaborasikan ya tentu dengan apa namanya ruang lingkup yang tadi sudah dipisah-pisah dan sebagainya. Oke, langsung saya lanjut dulu Mas Sony ya. Ya, silakan. Berikutnya ya. Yang kedua ini dari Mbak Rini Murwahyuni. Nah, ini ada beranak juga ini pertanyaannya. Yang pertama, mengapa kelompok masyarakat dihubungkan dengan lembaga keuangan dan bukan ke program desa dengan menggunakan dana desa misalnya? Tadi sudah sedikit disinggung. Kemudian untuk wilayah-wilayah terpencil tidak banyak lembaga keuangan yang mau memberikan pendanaan. Nah, ini bagaimana? Kemudian yang kedua, apa pertimbangan Danone dan Waterorg ya untuk pemilihan wilayah kerjanya di Indonesia? Apakah ada alasan tertentu desa-desa di Kalimantan, misalnya Kalimantan Tengah, tidak termasuk di dalam cakupan area kerjanya atau area programnya? Gitu. Itu saya tambah satu lagi deh dari Mbak Ratih ini dari Siap. Ya. Apakah dari segi administrasi seperti hal manajemen keuangan di Kapispam atau unit usaha air bersih lain sudah dilakukan pencatatan secara baik? Workshop dan monitoring apa saja yang dilakukan Waterorg kepada Kapispam? Oke, terima kasih. Ini Mbak Ratih, Mbak Sofi dulu deh, yang kayaknya yang jawab. Silakan. Oke, saya coba jawab mengapa kelompok masyarakat dihubungkan tadi seperti yang kita bilang, kita mencoba untuk sebenarnya tidak mengubah tapi bersama-sama dengan kelompok itu untuk memiliki pandangan baru bahwa untuk melakukan pengembangan tidak hanya harus bergantung dari satu sumber pendanaan. Karena kita juga mengetahui bahwa kalau kita bergantung dari satu sumber pendanaan, ketika sumber pendanaan tersebut memiliki keterbatasan, itu bisa jadi deadlock. Nah, salah satunya adalah dengan adanya alternatif pendanaan dari lembaga keuangan. Kita bukan tidak menghubungkan dengan dana desa, terbukti ternyata di beberapa kelompok itu juga ketika dia butuh dananya cukup besar, itu adalah kolaborasi dari berbagai sumber. Jadi dari lembaga keuangan, dana desa, kemudian juga bisa dari hibah pemerintah. Nah, memang itu yang jadi kendala seperti yang saya bilang juga, wah susah nih lumayan untuk menggandeng banyak lembaga keuangan. Makanya kita berusaha untuk terus menunjukkan best practice, harapannya banyak lembaga keuangan yang tertarik. Kedua, tadi seperti satu lagi inovasi yang kita coba adanya sekarang fintech. Jadi dan kebetulan sudah ada fintech yang tertarik untuk memberikan pembiayaan air dan sanitasi. Memang masih dalam tahap awal, belum bisa langsung istilahnya replikasi ke seluruh wilayah Indonesia. Tapi itu juga lumayan buat kami sebagai suatu milestone. Udah mau ada fintech yang tertarik. Harapannya dengan adanya fintech yaitu barrier dari segi lokasi ini bisa teratasi. Kemudian kalau misalkan nanti pertimbangan wilayah, saya akan kembalikan ke Pak Okta, pertimbangan wilayah itu kenapa. Nah, saya akan jawab yang dari Bu Ratih tadi segi administrasi. Jadi sebenarnya kenapa kita juga berkolaborasi dengan pemerintah tadi melalui Kementerian PUPR, sebenarnya dari segi manajemen keuangan itu memang mereka ada secara rutin melakukan pendampingan dengan melakukan berbagai macam pelatihan. Jadi salah satu pelatihannya itu dari segi lain dari segi kelembagaan juga dari segi manajemen keuangan. Memang tidak bisa dipungkiri ya tidak ada faktor yang membuat mereka tidak efektif itu adalah karena pengurusan kelompok Kapispam ini kan sifatnya volunteer ya. Mereka istilahnya warga di desa yang pengen memang ada nilai sosialnya tinggi, mereka suka berinteraksi, mereka menjadi pengurus. Dan mereka rata-rata punya pekerjaan utama lain. Jadi kadang ya pengurus Kapispam ini sebagai kerja sambilan. Jadi kadang administrasinya memang tidak sebaik yang diharapkan, tapi terus dalam proses ke sana. Karena dan dari gimana juga kontribusi kami, jadi saat ini kami sedang ada bersama dengan Dinan Aqua sedang mengembangkan suatu aplikasi untuk pencatatan keuangan bagi Kapispam. Dan diharapkan karena juga ini terbatas dari kondisi wilayah, kami berharap pencatatan ini tidak perlu online. Jadi walaupun menggunakan HP, jadi bisa untuk tidak online. Ketika ketemu sinyal itu baru bisa upload. Dan ini aplikasinya dalam bentuk web dan dalam bentuk aplikasi juga, jadi bisa di HP, bisa pakai laptop. Ini masih dalam proses pengembangan. Mudah-mudahan antara tahun ini bisa selesai lah aplikasinya. Itu mungkin nanti dari Pak Okta terkait bisa ditambahin Pak. Silakan Mas Okta, ada tambahan. Baik, saya tambahkan sedikit terkait kenapa harus ke lembaga keuangan bukan ke dana desa. Saya pikir program ini juga secara tidak langsung
juga memberikan efek yang lain ya, karena program ini tidak hanya akhirnya adalah mendapatkan pinjaman, tapi yang paling penting di sini adalah adanya capacity building untuk kelompok. Dengan adanya capacity building untuk kelompok ini, mereka bisa secara organisasi jadi tertib, mereka bisa membuat proposal yang terbukti bisa mereka gunakan juga untuk mengakses dana desa. Yang kita tahu juga dana desa ini banyak juga aturan-aturan turunannya yang juga tidak mudah juga diakses. Tetapi dengan kelompok yang sudah terorganisir dengan baik, punya kapasitas untuk membuat proposal dan lain-lain, mereka jadi bisa mengajukan dana ke jalur-jalur yang lain. Ini yang dampak ikutannya. Kemudian bagaimana dengan wilayah-wilayah yang kecil? Memang pembiayaan ini punya prasyarat bahwa yang bisa kita lakukan adalah di lokasi yang sudah ada kelompoknya, sudah ada punya sistem air bersih. Sehingga ketika untuk daerah yang terpencil dan juga memungkinkan ada lembaga keuangan di sana. Jadi untuk lokasi-lokasi yang belum memenuhi prasyarat, tentu saja tidak bisa lakukan program itu. Dan pasti juga ada program-program lain yang bisa menyasar kegiatan itu. Di Danau sendiri juga ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya masih hibah, mengusahakan air bersih langsung di masyarakat. Kemudian untuk lokasi tadi juga bersama-sama dengan Waterdoc kita dari awal proyek sudah kita definisikan dan kita buat kriterianya daerah mana yang kita sasar. Memang kebetulan saat ini masih di Pulau Jawa yang potensi KP-SPAM-nya masih sangat banyak, secara geografis juga mudah dijangkau, dan kebetulan juga lembaga keuangan yang di approach juga potensinya juga banyak. Dan kita juga sudah pernah juga Mbak Sofi ya pendekatan ke Sumatera dan ke Kalimantan, cuma belum sampai ke lebih jauh. Saya pikir itu yang dapat saya share, Mas Fajar. Ya, oke. Saya tergelitik sebelum lanjutkan ini. Ini baru saya nanya kalau ini. Ya, yang pertama saya tadi tergelitik bagaimana kemudian teman-teman itu bisa meyakinkan tadi ya lembaga keuangan tadi ya, ada yang BPR, ada yang kemudian bank di Jawa Timur tadi apa Mbak Sofi? Bank UKM ya? Bank UMKM Jawa Timur. Bank UMKM itu kemudian dia punya ketertarikan dan willingness untuk kemudian juga berpartisipasi. Apa sih sebenarnya kata kuncinya ya sehingga kemudian mereka mau gitu ya. Sementara kenapa juga perbankan-perbankan yang super giant gitu ya, yang katakanlah mungkin BRI yang katanya juga banknya orang pedesaan gitu, tapi kok belum menaruh minat ke sektor ini ya, padahal kan jelas tadi mungkin dari sisi potensi bisnis juga bagus dan seterusnya gitu. Mungkin itu yang sementara meneliti. Dan yang kedua adalah memang ini kan fokus di pedesaan. Apakah ada reason tertentu yang kemudian teman-teman itu memfokuskan di pedesaan? Sementara kalau di perkotaan kan belum juga semua semua rumah tangga juga bisa mendapatkan akses air bersih yang memadai gitu. Di beberapa kota besar terutama gitu ya. Silakan. Mau Sofi dulu atau Mas Okta dulu ini? Oke, saya coba jawab tadi kenapa ada beberapa lembaga keuangan yang tertarik. Jadi memang di awal kita sebelum mendekati lembaga keuangan kita melakukan profiling dulu, melihat yang sesuai dengan cocok untuk pembiayaan akses air sanitasi. Nah, salah satunya memang kalau lebih mudah itu kalau kita bekerja sama dengan lembaga keuangan milik pemerintah. Contohnya kayak karena mereka bisa ada satu visi dan misi yang sama dengan untuk pemenuhan akses air sanitasi. Itu salah satu kuncinya. Kemudian yang kedua, ketika kita sebenarnya masih mencoba menggiring ke sana bahwa pasarnya cukup besar. Memang kalau tadi mungkin karena saya cerita kemitraan dengan Danone Aqua, jadi sebenarnya kalau di Waterous sendiri program kita cukup banyak. Tidak hanya untuk pembiayaan kepada kelompok, tapi juga menyasar untuk kelompok individu. Household ya, di tingkat rumah tangga ya? Ya, household. Dan tidak hanya di daerah perdesaan, tapi juga di daerah perkotaan. Dan kita juga tapi memang kita untuk kemitraan dan Aqua belum sampai sana, kita baru untuk lebih ke kelompok. Jadi sebenarnya juga ketika kita melihatkan pangsa pasarnya seperti apa, karena kan kita balik lagi lembaga keuangan melihat secara profit itu cukup besar,
mereka tertarik dan baru sadar oh ternyata ada ya yang mau tertarik untuk ada yang kelompok masyarakat yang mau coba akses ke sana. Itu dari segi kenapa lembaga keuangan tertarik. Jadi pertanyaan kedua apa pasti jadi lupa gitu. Kalau yang besar-besar kenapa susah Oh, ya? Kalau yang besar. itu. Kan perspektif gitu. Kalau sampai saat ini kalau misalkan dari salah satu partner terbesar kami adalah PT PNM Pak. Sebenarnya juga skalanya nasional tapi memang tidak di bawah kemitraan dengan Danone Aqua. Dan kita juga melihat biasanya adalah dari profil lembaga keuangannya. Kebetulan kalau kalau PT PNM itu saya lupa ada program namanya Mekar atau apa itu memang menyasar kepada kelompok kepada individu itu. Jadi kita melihat dari profil lembaga keuangannya. Saya takut kalau cerita terlalu banyak nanti keluar dari kemitraan Danone Aqua. Iya. Saya nggak banyak cerita partner-partner kami yang lain gitu. Oke, terima kasih. Ini jadi interest pribadi nih, curhat konflik of interest lu. Nah, kembali kalau saya melihatnya kita tetap fokus karena kita mempromosikan kemitraan yang sudah ada dan bagaimana kemitraan yang sudah ada ini bisa menginspirasi kemitraan-kemitraan lain gitu. Baik apakah kemitraan yang sudah ada ini bisa di scale up, bisa di speed up, atau munculnya kemitraan-kemitraan baru antar pihak di luar Danone dan water.org sendiri. Nah, kalau kita kembali kepada kemitraan antara Danone dan water.org gitu ya. Kalau dilihat dari Danone-nya pasti semuanya apapun yang akan dilakukan oleh perusahaan pasti akan acuannya adalah core bisnisnya. Core bisnis dari Danone itu apa sih? Dia beroperasi di mana saja sih? Nah, mungkin itu yang akan mempengaruhi pemilihan daerah-daerah intervensi dari Danone Aqua itu sendiri. Tapi pertanyaannya sekarang buat Danone adalah di awal tadi saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah konsistensi program dari Danone sampai suatu saat di tahun 2016 gitu ya, ketemu nih sama water.org gitu ya. Nih kalau ibaratnya orang pacaran, siapa yang nembak duluan nih? Itu pertanyaan-pertanyaan simpel aja gitu kan, dua orang nggak pernah ketemu, nggak kenal sebelumnya, lalu siapa nih yang nembak duluan? Yuk kita kolaborasi yuk. Lalu apa yang memotivasi dan sampai ketemu oke. Kalau di Danone dari dulu memang udah ada satu prinsip gitu ya, bahwa kita dulu menyebutnya sebagai co-create gitu. Nah, Danone-nya sendiri itu udah ada gitu. Nah, ini siapa duluan yang tertarik dan siapa yang nembak duluan gitu sampai terbentuknya kemitraan ini? Baik, Pak Sony. Saya juga nggak tahu udah jadian aja, Pak. Saya pikir ya mungkin forum-forum seperti inilah yang yang mempertemukan kita dan juga jaringan-jaringan pertemanan di AMPL, Air Minum Penyihatan Lingkungan. Jadi sharing-sharing informasi ini kan juga berjalan sehingga Danone juga mengetahui aktivitas water.org sehingga tertarik dengan model yang mereka tawarkan, diskusi-diskusi kecil, pertemuan-pertemuan kecil, dan juga pasti juga support dari top manajemen untuk ayo ini dijadikan itu sangat mendorong terjadinya kerjasama ini, Pak. Tapi diskusinya itu memang cukup panjang karena ada beberapa hal yang mesti disepakati, ada terkait legal hukum yang juga harus dipatuhi, sehingga diskusinya panjang. Tapi ketika memang ininya sama, visinya sama, semuanya bisa dijalanin, Pak. Jadi ada banyak elemen yang dipertimbangkan oleh kedua belah pihak untuk sampai akhirnya sepakat untuk saling percaya gitu ya. Betul, Pak.
Jadi saling percaya, dan dari atas rasa saling percaya itulah turun menjadi sebuah program yang diimplementasikan. Begitu kira-kira ya. Betul, Pak. Nah, kalau bagaimana pembagian sumber dayanya, siapa melakukan apa, itu barangkali bisa lebih diceritakan. Baik, Pak. Secara teknikal, kami dari tim membuat sebuah tim bersama yang mengeksekusi program ini. Tim yang ada Danone dan Waterdrop-nya, yang dimana tim ini juga operasionalnya disupport oleh Danone, dan Waterdrop punya tools, punya keahlian, resources yang terkait water credit ini, yang membuat program ini softwarenya, Pak. Jadi kurang lebih pembagian kerjasama seperti itu. Tim Danone juga terlibat dalam day-to-day pelaksanaan program, terutama dalam monitoring, dan juga beberapa hal, bahkan ketika eksekusi di lapangan juga. Kalau boleh saya cerita, kadang-kadang saya juga diajak oleh teman-teman Waterdrop untuk ikut misalnya bertemu dengan stakeholder untuk membuat program ini, ketika mereka mengadvokasi ini supaya lebih terasa strong, lebih kuat kalau kita sama-sama menghadapi stok tersebut. Jadi kolaborasinya betul-betul sampai ikut ke dalam, Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya adalah pertanyaan dari saya adalah, ini kan masih air bersih gitu ya. Apakah ada inovasi teknologi lain yang bisa atau sudah terlibat gitu? Misalnya tadi kan, tadi sih sudah dibicarakan adanya kemungkinan sebuah fintech yang berminat, jadi pembicaraannya dari awal. Tapi misalnya adalah, keterlibatan digital untuk administrasi, kalau untuk, UMKM, F&B itu kan udah ada yang, satu program digital untuk back office gitu ya. Nah, apakah ke depan akan dikembangkan lagi, jadi inovasinya bukan hanya inovasi dari pembiayaan, tapi apakah ada inovasi-inovasi teknologi lainnya, misalnya ketika satu adalah back office, pencatatan segala macam, kemudian sepengetahuan saya juga sudah ada satu teknologi untuk digitalisasi distribusi airnya. Dan terakhir adalah mungkin kapan kira-kira atau sejauh mana potensi untuk mengembangkan dari air bersih menjadi air layak minum. Silakan. Oh, saya dulu Mas Rofi ya. Jadi memang pertanyaannya memang pas betul, seperti yang sedang kita diskusikan juga dengan teman-teman Waterdrop saat ini, Pak. Kami sudah mulai berdiskusi bagaimana peluang mengembangkan program ini untuk akses air minum yang aman. Pilihan-pilihan teknologinya modelnya sedang kita diskusikan. Mudah-mudahan ya kita minimal bisa buat pilotnya dulu satu dalam tahun-tahun ini, tahun-tahun depan. Tapi ini memang sudah masuk dalam kerangka kerjasama kita tahun ini dan yang berikutnya, Pak. Mbak Sofi? Ya, terkait tadi saya tambahkan yang terkait digitalisasi. Jadi ketika kita mencoba inisiatif ini, salah satu kendalanya memang di manajerial dari Kapespam. Mereka tadi cukup banyak ketika pencatatan keuangan itu hanya di buku batik biasa gitu. Jadi kadang terlupa gitu. Nah, kami melihat ini adalah salah satu aspek yang bisa coba kita tingkatkan. Jadi kita mencoba membuat suatu aplikasi. Sebenarnya aplikasi ini tadi sudah versi kedua, karena versi pertama kita uji cobakan ya biasa. Menurut kita bagus, tapi ternyata di lapangan ada beberapa kendala yang membuat itu agak terkendala untuk langsung diterapkan. Jadi sekarang ini kami sedang proses kedua adalah untuk penyempurnaan. Dari sisi apa penyempurnaannya? Karena bagaimana juga kelompok ini ketika diminta untuk membuat laporan keuangan ada standarnya yang sudah diterapkan oleh Kementerian PUPR. Jadi kita membuat agar nanti ketika mereka input keuangannya setiap hari itu, ketika mereka nanti
menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar dari Kementerian PUPR. Harapannya itu juga mereka juga bisa mengetahui, oh jadi saya tuh sebenarnya seperti apa sih keuangannya, laporan laba rugi per bulannya seperti apa itu. Dan ini kita baru akan uji coba dan selesaikan di tahun ini. Mudah-mudahan sih harapannya mungkin baru bisa di 101 itu dulu yang sudah mendapatkan, ke depannya nanti langsung berlanjut. Karena ini open kita taruh di Android, jadi semua sebenarnya bisa download. Kita nggak bikin ini secara eksklusif. Dan ini nggak hanya via HP, jadi nanti kalau misalkan akan ada beberapa orang mungkin kesulitan karena pegang HP terlalu kecil, itu juga bisa diakses nanti lewat laptop. Jadi ada 2 platform yang bisa digunakan. Terima kasih Okta, Sofi. Ini Mas Fajar, kelihatannya ada satu pertanyaan yang terliwat. Ya, masih ini. Habis ini memang mau rencana. Oh, oke, silakan Mas Fajar. Ya, masih ada ini. 2 pertanyaan sebenarnya, Mas Soni. Yang pertama dari Mas Agus Sudono, ya. Mas Agus Sudono. Bagaimana jika kontribusi dari dana CSR perusahaan untuk program pemenuhan air bersih dan sanitasi digulirkan melalui lembaga keuangan? Apakah pernah dilakukan? Jika sudah dilakukan, apa kendalanya? Itu dari Mas Agus Sudono. Kemudian dari Bu Lisa dari Nazafa, ini beliau menyampaikan terima kasih banyak atas presentasi yang menarik. Sepertinya ada banyak pihak yang terlibat. Dengan pihak yang mana di proyek ini kami bisa kontak atau bekerja sama untuk memastikan air yang diberikan kepada warga tetap layak diminum secara langsung. Ini Bu Lisa ini mungkin lebih kepada teknologi ini kan ya tadi ya. Silakan Mbak Sofi atau Mas Okta. Saya akan jawab. Tadi yang pertanyaan dana CSR kalau di Waterworld sendiri sampai saat ini belum ada dana CSR yang digugurkan melalui lembaga keuangan. Memang belum pernah saja. Jadi kita juga belum pernah mencoba. Tapi bentuk seperti itu kita bisa eksplor lebih lanjut. Cuma untuk saat ini kita belum ada menggunakan metode seperti itu. Kemudian tadi yang dari mungkin nanti Pak Okta bisa nambahkan terkait yang dengan Nazafa. Setahu kami memang Nazafa sudah bekerja sama dengan beberapa partner kami juga. Jadi selama ini yang dilakukan kami adalah menghubungkan antara Nazafa dengan partner-partner kami, sehingga partner-partner lembaga keuangan, sehingga nanti bisa terjadi hubungannya bisnis as usual antara Nazafa dengan lembaga keuangan. Karena kami tidak bisa istilahnya bekerja sama eksklusif dengan satu teknologi seperti itu. Kami membuka kepada lembaga keuangan partner kami dengan siapa saja. Ini kalau dari Okta yang bisa ditambahkan. Silakan Mas Okta, kalau ada tambahan. Oh ya, ketika pertanyaan ada CSR melalui lembaga keuangan, kalau di Danone CSR lebih banyak ke penguatan kapasitas, baik di sistem air bersih atau di sektor-sektor lain yang dikuatkan kapasitasnya bagaimana nantinya mereka justru bisa mengakses ke dana-dana yang yang lebih sustain, sehingga. Tapi saya pikir model water credit kita ini juga adalah model seperti itu. Kita secara tidak langsung juga mensupport si kelompok ini bisa meminjam ke bank, tapi kita dengan penguatan kapasitasnya. Yang penting saya pikir adalah penguatan kapasitasnya di sini. Kemudian untuk soal pilihan teknologi ya Bu Lisa, kita dulu mungkin sebelumnya sudah pernah berdiskusi beberapa kali. Nanti kita akan lanjut lagi diskusi-diskusi lainnya Bu Lisa. Oke, kalau dari sisi pertanyaan audiens kayaknya sudah terwakili semua, kecuali mungkin ada yang masih ingin bertanya langsung atau lewat chatbox, silakan. Atau Mas Soni ingin juga menggali lagi melanjutkan kembali? Dari saya sih cukup. Kalau dari dari peserta, kalau ada yang mau menanyakan langsung, silakan raise hand, angkat tangan. Raise hand. Untuk berdiskusi langsung, atau bahkan kalau ada dari peserta yang juga ingin berbagi pengalamannya terkait dengan akses air bersih ini juga silakan. Mbak Tini mungkin Pak Widi, Mas Widi, Mas Widi, silakan.
Silakan Mas Widi. Ya. Baik, terima kasih Pak Sony dan Mas Fajar. Salam kenal, saya Purwowidi Astanto atau biasa dipanggil Widi dari Yayasan Pembangunan Citra Insan Indonesia YPCII. Sangat menarik ini inovasi yang dikembangkan oleh Aqua dan juga water.org, Pak Okta dan Bu Sofi ya. Hanya mungkin apa ya, terkait dengan pertanyaan pertama saya tadi ya, ini kan mekanismenya kan pinjaman ya. Barangkali mungkin ada ditangkap suatu peluang gitu ya, untuk usaha properti yang saat ini juga sedang menggeliat ya. Mungkin ada komunitas yang merasa nyaman gitu ya untuk hidup yang lebih baik dalam skema pembiayaan syariah gitu ya. Seperti kan ada properti syariah, saya kira ini juga peluang yang menarik, walaupun saya juga belum tahu ya apakah seberapa besar peluangnya gitu ya. Barangkali ada mekanisme pembiayaan atau skim pembiayaan untuk penyediaan air minum atau air bersih yang berdasarkan dengan pembiayaan syariah. Nah, kemudian berikutnya, apakah memungkinkan juga ini menggunakan skim pembiayaan blended financing gitu ya? Karena atau barangkali tadi juga sudah bahas gitu ya, udah dibahas terkait dengan skema pembiayaan campuran ya atau blended financing yang saya kira bisa tadi seperti saya kira udah disinggung-singgung juga oleh Mas Fajar ya, tadi ada sumber-sumber pendanaan lain yang saya kira bisa membantu masyarakat gitu ya. Kalau kita mengingat water safety plan gitu kan ada 4 hal yang harus dicapai ya, yang harus dipenuhi, yaitu dari sisi kualitas, kuantitas, kemudian keterjangkauan dan keberlanjutan atau kelestariannya, sustainability-nya. Nah, saya pernah bekerja di suatu lembaga juga dan di luar YPCI ya, itu pernah melakukan penyediaan untuk peningkatan akses air bersih juga, tapi ternyata ada satu aspek yang saya kira cukup sangat berperan gitu ya, yaitu rule of the game gitu ya, atau aturan main atau kelembagaan yang seringkali ini menjadi salah satu aspek keberlanjutan yang kurang mendapatkan perhatian yang serius. Nah, maksud pertanyaan tadi sebenarnya saya untuk terkait dengan keberlanjutan tadi, apakah ada leverage faktor atau faktor-faktor pengungkit dari setiap dimensi keberlanjutan, baik ekonomi, sosial budaya ya, kemudian ekologi ataupun dari sisi ada 4 ya tadi ya, kelembagaan gitu ya. Apakah ada atribut-atribut dari masing-masing dimensi keberlanjutan tadi yang sudah dikaji, kira-kira mana sih faktor pengungkit yang bisa kita intervensi lebih jauh gitu ya. Karena saya merasa bahwa ketika ikut berpartisipasi dalam upaya peningkatan akses air bersih, air minum ini, ternyata aspek kelembagaan juga saya kira sangat berperan penting ya, aturan main ini, dan ini sering terlupakan. Saya kira itu saja tambahan, dan kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih Pak Sony dan Mas Fajar, juga tanggapan yang sangat luar biasa dan program yang sangat luar biasa dari Aqua Danone dan water.org, dan untuk Pak Okta dan Bu Sofi. Terima kasih banyak. Ya, Mas Widi tadi ini ada pertanyaan juga kan ya? Iya, yang 5 pertanyaan tadi itu. Ini tadi barusan ya, nanya lagi ya. Iya. Oke, mungkin ada tanggapan dari Okta, dari Sofi. Silakan kalau ada tanggapan. Mbak Sofi, teman-teman kan juga ada, selain dari bank konvensional yang program kita, kan juga bermitra dengan beberapa bank lain. Mungkin Mbak Sofi juga bisa cerita model model kreditnya pasti ada atau tidak. Kemudian blended financing. Nah, karena kebetulan pinjaman ini jadi adalah kalau si kelompoknya sendiri itu untuk pengembangan sistemnya dia jadi single pinjaman tunggal yang mereka gunakan untuk aset bersih, tapi juga tidak untuk kemungkinan mereka sebetulnya juga menggunakan pinjaman ini untuk membuat proyek yang lebih besar, misalnya dari dana desa atau dari dana
ada dari Pamsimas juga mengelirkan dana-dana lain. Jadi mereka bisa gabungkan pinjaman yang mereka peroleh ini untuk dengan dana-dana mereka yang lainnya. Kemudian ya faktor kelembagaan inilah yang jadi jadi kunci keberhasilan dari model water credit ini. Sehingga dari awal yang dibina adalah memang kelembagaannya supaya betul-betul lembaga ini punya jadi lembaga yang kuat, punya syarat-syarat, memenuhi syarat-syarat sebagai bisa mengakses perbankan dan juga secara legalnya misalnya hukumnya. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan. Mbak Sofi, monggo silakan share soal jenis-jenis pinjaman yang diberikan. Terima kasih Pak Widi ya. Widi. Jadi memang untuk di Wateror sendiri kami tidak eksklusif hanya bekerja dengan lembaga keuangan konvensional. Kami juga sudah punya beberapa partner koperasi syariah, lembaga keuangan syariah juga kami bekerja sama. Sebenarnya tadi kita akan melihat kecocokan selama mereka memang memiliki visi misi sama, karakter sesuai untuk pembiayaan air sanitasi, kita akan melakukan advokasi kepada lembaga keuangan tersebut. Jadi beberapa nama produknya juga agak mengikuti, seperti kalau ada produk Toharoh yang dikeluarkan dari kelompok syariah, kemudian ada juga yang lain mereka bikin namanya tidak syariah tapi mereka tujuannya adalah salah satunya memang mereka ketahui bahwa kebersihan dan itu salah satu harus dipenuhi, jadi kita juga tidak membatasi untuk partner hanya dari konvensional. Memang untuk yang syariah saat ini partner terbesar kami adalah mungkin namanya, saya tidak tahu apa familiar apa tidak, adalah koperasi BMT Bus. Itu banyak bekerja di wilayah Jawa Tengah, mungkin sudah ada hampir berapa belas kabupaten. Dia ada di luar Pulau Jawa tapi masih terbatas di Kalimantan. Itu salah satu partner terbesar kami dari syariah. Tadi terkait pertanyaan berikutnya saya lupa, saking lumayan panjang tadi. Keberlanjutan Mbak Sofi, keberlanjutan tadi. Keberlanjutan sama tadi ini ya, yang blended financing ya kami. Blended financing. Ya, kami sangat berharap sebenarnya bisa untuk blended financing. Saat ini sudah mulai banyak terjadi. Tadi kita sudah cerita beberapa blended financing yang terjadi dari kolaborasi berbagai pendanaan. Karena kami menyadari bahwa dari kalau kemampuan KPSPAM sendiri, mereka punya keterbatasan untuk mengakses dana yang cukup besar. Jadi blended financing itu adalah salah satu metode yang paling sangat cocok apabila diterapkan di KPSPAM. Kemudian untuk dari keberlanjutan, memang saat ini pun kami sedang bekerja sama dengan PUPR untuk karena ini sifatnya kan program kalau dari sisi PUPR-nya, jadi juga mereka mikir bagaimana terlepas nanti masih ada program atau tidaknya, ini bisa terus berjalan. Ini masih dalam proses diskusi kami. Di tahun ini adalah goal kami adalah untuk bisa membuat konsep dari keberlanjutan tersebut. Itu sih Kak. Oke, terima kasih Mbak Sofi dan Mas Okta. Ini ada pertanyaan terakhir ini ya. Mudah-mudahan terakhir. Dari Mbak Rahmi Kasri, ya, lembaganya Kiat. Apakah pinjaman untuk air bersih tadi bisa dibundling, misalkan untuk program sanitasi ya, misalkan wajib punya jamban sebelum mendapatkan pinjaman, atau bagian dari pinjaman adalah untuk membangun jamban. Nah itu pertanyaan terakhir dari ini peserta. Oke Mbak, terima kasih Mbak Rahmi untuk pertanyaannya. Sebenarnya bisa, kami sih tidak akan senang sekali kalau dalam satu pinjaman itu langsung dua sektor yang bisa istilahnya kita selesaikan. Paling memang kita butuhkan adalah adanya kolaborasi dengan pemerintah, karena kalau dari lembaga keuangan tentu dia tidak bisa memaksakan untuk kepada nasabah seperti itu, harus ada intervensi dari pihak lain. Jadi memang di sini pentingnya tadi kolaborasi adanya terutama dari pemerintah untuk bisa kita membuat istilahnya produk bundling seperti itu. Karena kalau misalkan tidak bisa dipungkiri, tadi saya kembali lagi ke lembaga keuangan, dia akan melihat secara profit ketika mereka memaksakan harus dibundling dan itu tidak bisa istilahnya ada pembiayaan yang terjadi, mereka cenderung akan menyetop pembiayaan tersebut. Nah, namun kalau misalkan awalnya adalah kita air bersih dulu, terus kita lihat di lapangan memang keperluan sanitasi besar dan dibundling dengan adanya endorsement dari pemerintah dan itu terjadi secara alami, tentu kedepannya akan bisa sekali ketika proses pinjaman itu bentuknya bundling.
terima kasih. Ada tambahan Mas Okta? Ya, kebetulan untuk yang skema kerjasama sekarang ini antara Water.org dengan Danone, yang mendapatkan pinjamannya adalah kelompok. Jadi bukan langsung ke individu di masyarakat, tapi kelompok penguasaan air bersih. Sehingga sementara ini ininya masih kelompok. Nah, mungkin Mbak Sofi bisa cerita juga bahwa Water.org juga memfasilitasi model-model kredit untuk pembangunan sanitasi ya Mbak Sofi, akan ada juga di beberapa lokasi yang pinjamannya itu untuk pembangunan sanitasi. Ya. Oke, jadi memang tadi saya karena biar tidak menyimpang dari kemitraan dengan Danone, kalau di kami itu sebenarnya ada 3 program. Kami bekerja sama dengan kelompok pedesaan, yang ini kemitraan dengan Danone Aqua. Kemudian kita ada inisiatif kedua adalah bekerja sama untuk pembiayaan individu. Jadi bagi individu-individu baik di perkotaan, di pedesaan, yang memang membutuhkan akses air dan sanitasi, itu bisa kita hubungkan dengan lembaga keuangan. Jadi kita tidak melalui kelompok. Yang ketiga adalah kita bekerja sama dengan PDAM. Untuk kerjasama dengan PDAM bisa ada bentuknya yang saat ini yang terjadi adalah bagaimana agar di PDAM ini mereka bisa mengeluarkan skema cicilan. Jadi selama ini kita tahu PDAM ketika memberi untuk menambah SR mereka sifatnya tunai. Jadi kalau misalkan ada yang mau bergabung atau mau menyambung sambungan rumah, mereka harus membayar tunai. Sedangkan kita tahu kemampuan masyarakat kalau untuk pembiayaan penyambungan PDAM kan cukup tinggi, bisa lebih di atas 1 juta, itu kadang masyarakat tidak bisa membayar secara langsung. Nah, kami mengadvokasi beberapa PDAM di bawah bekerja sama dengan Perpamsi, itu agar mereka punya program penyambungan SR secara cicilan. Dan saat ini itu juga sudah cukup sangat masif, banyak terjadi di kami kerjasama dengan PDAM. Jadi itu 3 program yang ada di Water.org. Mungkin tadi kalau yang yang pertanyaan dari Mbak Rahmi, Ibu Rahmi ini lebih cocok untuk ketika inisiatif kami yang bekerja dengan perorangan individu. Jadi untuk pelayanan individu. Oke. Ya, saya kira sudah sangat jelas sekali. Terima kasih atas jawaban-jawabannya dan tanggapannya. Mas Sony, ada yang ingin disampaikan? Ya, saya kira terima kasih sekali lagi untuk Mas Okta dan Mbak Sofi atas sharing pengetahuan dan pengalamannya terkait dengan praktik terbaik yang sudah terbangun, dan sungguh diharapkan praktek ini juga bisa berkembang lebih sukses lagi ke depannya. Dan mungkin karena ini kita terbatas pada kemitraan dari Danone dan Water.org, tadi juga mungkin bukan tidak mungkin nanti juga bisa Water.org-nya sendiri yang mempresentasikan kemitraan dengan pihak-pihak lainnya, sehingga bagaimana berbagai peluang kerjasama maupun inovasi baik terutama inovasi operasionalnya juga bisa dikembangkan. Saya kira kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Okta, Mbak Sofi, dan Mas Sony tadi ada yang nanya, gimana kalau kami ingin bekerja sama dengan Water.org atau Danone? Oke. Dalam konteks ini ya, dalam konteks untuk mungkin konteks proyek yang serupa seperti ini, bermitra gitu ya, menjajaki kemitraan, itu gimana ini ya mekanismenya? Baik, saya kira nanti silakan menghubungi CCPHI terlebih dahulu biar nanti kami komunikasikan dengan Danone dan Water.org untuk tindak lanjutnya. Oke, Mas. Baik, oke. Mungkin ada statement dari teman-teman, Mas Okta dan Mbak Sofi, terkait dengan tadi tema kemitraan dalam kaitannya untuk penyediaan inovasi pembiayaan ya untuk peningkatan akses air minum yang aman di perdesaan. Silakan mungkin Mas Okta dan Mbak Sofi closing statement-nya. Mbak Sofi dulu ya. Oh iya. Kalau saya terima kasih sekali untuk kesempatannya sore ini bisa berbagi, bisa kenalan dengan
mudah-mudahan sih bisa ketemu suatu kali di dalam forum yang kita nggak ketemu di belakang layar lagi seperti ini. Karena tadi waktu awal saya join banyak yang protes katanya muka saya beda sama yang di flyer, saya terlalu muda yang di flyer. Jadi kan kalau saya bisa ada forum langsung ketemu lebih enak. Jadi nggak kalau ketemu nanti di dunia nyata kita bisa tahu satu sama lain. Kemudian saya sangat berharap untuk inovasi ini orang yang semakin banyak akan mau berkecimpung di dunia sektor air sanitasi terlepas bagaimana bentuk kontribusinya. Dan kami dari Waterloo sendiri sangat membuka apabila ada yang ingin lebih mengetahui program kami, mau bekerja sama atau mungkin misalkan saling bertukar pikiran, misalkan mereka ada masukan yang lebih baik agar program kami lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, silakan Okta. Closing statement-nya. Iya, untuk aspek air bersih dan sanitasi ini Indonesia kayaknya memang masih banyak PR. Kalau dihitung 10% itu 27 juta rakyat Indonesia yang masih belum punya aspek air bersih dan sanitasi, dan saya pikir memang kita kerjasama, kolaborasi ini akan memberikan dampak yang lebih besar untuk pencapaian aspek air bersih dan sanitasi Indonesia. Jadi dan mulainya kolaborasi tentu dengan forum-forum seperti ini, kita tukar pikiran, tukar ide, berbagi pengalaman, dan ini sangat bermanfaat sekali. Ayo kita terus bangun kolaborasinya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Sony, Mas Fajar, dan teman-teman CPAI dan teman-teman semua yang hadir hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Mas Sony. Baik, dengan demikian kita akhiri perjumpaan kita di forum kemitraan ini. Sampai berjumpa untuk event berikutnya dengan tema berikutnya. Tentu dengan juga penyelenggaranya juga bermitra. Ini adalah kemitraan antara CCPHI dengan SII. Silakan Fajar. Ya, sekali lagi terima kasih kepada narasumber Mas Okta dan Mbak Sofi. Mudah-mudahan tidak bosan ya kalau diundang, walaupun nanti mungkin dalam konteks yang lain. Kemudian juga kalau saya kira kalau teman-teman peserta juga punya usulan-usulan praktik-praktik kemitraan yang kira-kira layak untuk kita angkat, kita jadikan bahan pembelajaran bersama, kita persilakan ya Mas Sony ya. Ya. Berikan usulan-usulan, karena ini sekali lagi menyebarkan kebaikan ini adalah saya kira misi kita bersama juga gitu. Semakin banyak kebaikan-kebaikan yang bisa, praktek-praktek terbaik yang bisa kita saling tularkan, itu akan semakin baik untuk mewujudkan tadi ya masyarakat yang lebih baik tentunya begitu, kualitas kehidupan yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi kepada kedua tamu kita dan juga kepada seluruh peserta yang berpartisipasi. Kami sampaikan terima kasih dan kita berjumpa dalam forum kemitraan yang berikutnya. Stay tune dan juga tetap hati-hati, tetap sehat, ya, tetap produktif gitu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ini nggak ada foto dulu, Anu? Oh iya. Nah, tim, silakan bagian. Ayo kita ini dulu. Hampir sudah keluar lupa kayaknya ini. tadi. Wajib nih, harus nih foto bareng. Mbak Desi bisa dikasih aba-aba. Iya. Mohon agar semua peserta mau menyalakan videonya agar kita bisa foto bersama. Kabur ini kayaknya. Oke. Wah, ada Mas Arief Wahyudin juga ternyata. Sudah? Mas Alwan, semakin jenggotnya semakin tebal. Oke, siapa yang foto? Oke, sudah? Masih ini mute kayaknya tadi aba-abanya. Untuk sekarang untuk slide yang kedua, mohon dinyalakan. Mas Roni, apa kabar Mas Roni? Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semua. Sampai ketemu. Bu, teman-teman. Wah, Mbak Vin. Mas Yandi. Mas Dewo. Makasih banyak Mas Dewo. Telah mampir ke lapak.
Terima kasih atas kehadirannya. Ya, ya. Tadi kayaknya ada Mas Roni tadi mana ya? Oh, sudah pergi.